Sukses di posisi manajer sebuah perusahaan makanan di Kota Bandung, pria ini banting setir ke dunia wirausaha. Ubi Cilembu dijadikan bahan utama produk bolu ubi Cilembu yang kini sudah dipasarkan hingga ke negeri jiran Malaysia. Selengkapnya sesaat lagi di segmen Entrepreneur. Kenapa beralih ke wirausaha? Karena ketika kita bekerja, posisi apapun, ketika kita menjadi di manajemen baik general manager, dan GM ataupun sekelas direktur, tentunya ada keterbatasan atau stagnan pada poin tertentu, yaitu ya terutama yang fokus utama adalah ide-ide kita untuk mengembangkan hasil pemikiran kita. Tidak selalu stagnan dalam artian upah dan lain-lain, tetapi lebih kepada ide-ide yang akan kita eksplorasikan dari hasil pemikiran kita. Meninggalkan zona nyaman. Inilah yang dilakukan Gugi Kustiandi, pria kelahiran Garut 6 Desember 1984. Setelah 6 tahun sukses berkarir sebagai manajer operasional dan manajer marketing di sebuah perusahaan makanan terkenal di Kota Bandung, ia malah banting setir menjadi pengusaha. Bolu Ubi Cilembu menjadi produk yang kini menjadi ladang usahanya. Usaha di bidang kuliner dipilihnya lantaran jenis usaha ini dianggap menjanjikan. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman bekerja di perusahaan makanan. Tak hanya meraup rupiah, ia punya keinginan usahanya ini juga bisa mengangkat pamor ubi Cilembu, jenis ubi khas Kabupaten Sumedang. Untuk memenuhi kebutuhan ubi Cilembu, ia bermitra dengan para petani ubi Cilembu. Meski usahanya baru seumur jagung, namun tonan ubi Cilembu dibutuhkan setiap bulan untuk dijadikan bahan utama bolu. Ya, riset yang kita lakukan terhadap produk bolu ubi Cilembu ini sekitar 4 bulan lebih ya, 4 bulan lebih, dan itu ya dari situ saya tahu ada ternyata ubi Cilembu ini kelemahannya di mana dan kelebihannya di mana, dan sampai dengan saat ini bagaimana ubi Cilembu itu manisnya, lalu manis yang standar ubi Cilembu itu seperti apa, itu yang terus kita gali dan akhirnya dapat selama 4 bulan. Jadi akhirnya kita mengolah sesuai kita nggak merubah sedikit pun sifat dari ubi Cilembu tersebut, dan akhirnya itu kita pakai yang sesuai dengan hasil ubi Cilembunya itu seperti apa. Kalau kita makan bolu kita ini ya seperti makan ubi Cilembu, rasanya manisnya, lalu madu ubi Cilembunya dan lain-lainnya. Alasan saya mengapa ubi ini harus kita olah dan inovasi agar tidak hanya selalu dibakar ataupun dikukus. Akhirnya kita coba untuk dalam bentuk lain ubi tersebut kita inovasi ke bolu ubi Cilembu. Kenapa harus saya memilih ubi Cilembu untuk menjadi suatu bahan baku utama terhadap produk bolu ubi Cilembu tersebut? Tentunya banyak ubi-ubi, ada ubi ungu, ada ubi jalar dan lain-lainnya. Tapi saya melihat bahwa ada nilai tradisional yang intinya yang setelah saya cari bahwa ubi Cilembu ini ya keunikannya tidak bisa ditanam di wilayah lain, dan ini akhirnya menjadi nilai plus terhadap produk saya sendiri. Karena kalau orang kita bicara, sering banyak orang memasarkan limited edition ataupun lain-lainnya, ya ini ubi Cilembu susah kita cari. Ya, setahu saya sih emang ubi Cilembu ini beberapa pengaruh yang
harus ditempuh gitu kan, caranya mungkin. Satu, emang di tanah lain tuh kadang kurang bagus, ya mungkin dari sisi cuaca sama tanah juga pengaruh. Keduanya mungkin dari sisi penggarapnya juga pengaruh gitu kan. Udah beberapa kali percobaan di daerah lain tuh ada aja kendalanya, kekurangannya ada gitu. Nggak beda dengan yang ditanam di sini gitu. Melakukan inovasi pengolahan ubi Cilembu bukan perkara mudah. Namun tak menjadi penghalang bagi lulusan Public Relation Universitas Padjadjaran ini. Meski memiliki lebih dari 10 pegawai, ia masih turun langsung dalam proses produksi maupun distribusi. Selain membuka toko di Jalan Banteng, Kota Bandung, ia pun melakukan pemasaran dengan membuka jaringan bisnis melalui sistem deposit dengan para agen. Dari sistem itulah, ia yang hanya memiliki modal uang pesangon dari perusahaan tempat dulu bekerja bisa menjalankan bisnisnya. Meski modal menjadi hal utama dalam berbisnis, namun ia berprinsip modal bukanlah hanya uang semata. Dengan modal kepercayaan, 500 kue bolu habis terjual setiap harinya. Pada prinsipnya kalau bisnis tidak jauh dari modal ya, memang betul. Tapi ketika kita melakukan step pertama bisnis, itu tidak hanya selalu pilihan utama kita adalah pinjaman bank. Karena apa? Kita ini makhluk sosial dan tentunya kita punya banyak relasi, rekanan ataupun sahabat ataupun keluarga, di mana itu seharusnya menjadi acuan pertama bagi kita untuk melakukan wirausaha untuk pertama kali. Tapi pada suatu saat, momen tertentu kita ada waktunya untuk meminjam terhadap bank yang lebih besar. Namun untuk pertama, lebih baik kita mencoba meminjam kepada rekanan atau sahabat ataupun keluarga, karena agar kita tahu bahwa bisnis yang kita jalankan ini sudah jalan atau tidak. Kalau bisnis sudah jalan, mungkin opsi kedua untuk melakukan pinjaman ke bank itu bisa dijalankan karena kita sudah lihat bahwa bisnis kita sudah berjalan sesuai yang kita harapkan. Namun dari awal saya tidak mencoba-coba karena bisnis ini saya baru coba, dan itu saya untuk alihkan pinjaman ke bank, tapi akhirnya saya mencoba ke keluarga, sahabat dan lain-lain. Dan sampai sekarang modal saya ini berputar dari beberapa agen yang melakukan deposito atau sistem deposit, sehingga bahan baku untuk pembuatan bolu ubi Cilembu tersendiri itu terpenuhi. Tentunya kendala sampai dengan saat ini ketika kita melakukan bisnis bolu ubi Cilembu ini, kita menggunakan bahan organik ya. Tentunya ini mempunyai kelemahan-kelemahan terhadap produk kita sendiri, karena sampai dengan saat ini saya coba untuk tidak melakukan bahan pengawet kimia, tetapi kita mencoba untuk melakukan tidak menggunakan sama sekali bahan pengawet. Dan ini tentunya tantangan bagi saya dan kesulitan bagi saya bahwa sampai dengan saat ini produk saya hanya bertahan 4 hari. Sedangkan ketika kita bicara bisnis kuliner, banyak orang yang untuk membawa yang bisa tahan seminggu. Tapi pada prinsipnya tentunya saya ingin mengedukasi pasar bahwa ketika kita makan kue yang berlama-lama ataupun yang lain-lain itu tidak bagus. Jadi lebih baik fresh from the oven lah. Jadi masyarakat harus dibiasakan makanan yang memang tidak mengendap berhari-hari. Sampai dengan saat ini memang yang kita lakukan ini, bolu ubi Cilembu ini promosinya melalui media sosial yang saat ini tentunya nggak bisa kita pungkiri juga bahwa media sosial sangat berpengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap produk tertentu. Prinsip yang saya pegang dari dulu, mau kita mulai berwirausaha ataupun dalam bekerja atau dan lain-lain, jadilah dirimu sebaik-baiknya dirimu sendiri. Iman Baruna melaporkan untuk NET.